Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan mesin. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi rencana efisiensi, tapi tidak termasuk ke dalam belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Kemudian berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02 tahun 2025 perihal efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025, maka pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang sebesar di awal 110,95 triliun diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar 81,38 triliun. Menindaklanjuti efisiensi anggaran tahun 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas dengan rincian sebagai berikut. 1. Pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi year contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Pembatalan pembelian alat berat. Kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada. Penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Pembatasan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office, menyediakan semua kegiatan seremonial, meniadakan raker, rakor, rapat, dan memilih mensosialisasikan secara offline, dan kemudian semua akan dilaksanakan secara online, rapat-rapat. Meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti pencetakan, banner, spanduk, seminar kit, dan lain sebagainya. Efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan seterusnya. Efisiensi belanja non-operasional, yang meliputi honor output kegiatan, jasa konsultan, kajian analisis, dan seterusnya. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, sebagaimana saya sampaikan di awal, Pagudipa Kementerian PU yang semula 110,95 triliun telah diefisiensikan sebesar 81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah 29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni 16,31 triliun yang terdiri dari PLN dan rupiah murni pendamping 10 triliun dan SBSN dan PNBP sebesar 6,31 triliun. Rupiah murni sendiri ada total 13,26 triliun. Yang termasuk di situ adalah gaji operasional dan non-operasional sebesar 7,23 triliun. Adapun sisanya kita alokasikan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur prioritas sebesar 6 triliun. Atas dasar itu semua, kami juga telah berkirim surat kepada pimpinan Komisi 5 DPR RI nomor PR 0201-MN/61 tanggal 31 Januari 2025 untuk permohonan persetujuan atas efisiensi belanja Kementerian PU tahun anggaran 2025.
Dapat kami jelaskan, Bapak Ibu sekalian, efisiensi belanja dilakukan selain untuk belanja pegawai sebesar 3,35 triliun, kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, rupiah muri pendamping, SBSN dan PNBP sebesar 16,30 triliun. Setelah kita kurangi itu semua, maka belanja infrastruktur Kementerian Perdagangan Umum tahun anggaran 2025 adalah sebesar 22,3 triliun atau sekitar 24,56% dari pagu awal 90,93 triliun. Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang kami hormati, efisiensi anggaran di Kementerian PU yang sebesar 81,38 triliun tersebut akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas antara lain bidang sumber daya air sebesar 27,72 triliun, dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan pembangunan 14 unit bendungan, 1 bangunan pengarah rukoh, serta revitalisasi danau dan situ, pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik, pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 km, dan pengamanan pantai sepanjang 4,5 km, serta pengendalian lahar dan sedimen, OP infrastruktur dan P33I pada 12.000 lokasi, pengadaan tanah dan dukungan manajemen serta teknis lainnya. Bidang Bina Marga sebesar 24,83 triliun, dilakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pembangunan jalan 57 km serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan di 1.002 km jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung dan preservasi jembatan sepanjang 126 km, pembangunan flyover atau underpass serta juga terowongan-terowongan sepanjang 94 meter, pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 7,36 km, preservasi rutin jalan 47.600 km, jembatan sepanjang 563 km, dan padat karya untuk 24,6 ribu tenaga kerja serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Untuk bidang cipta karya telah dilakukan efisiensi sebesar 7,75 triliun pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pembangunan dan peningkatan spam 40 liter per detik, perluasan spam di 863 SR, dan juga infrastruktur berbasis masyarakat, PAMSIMAS di 600 lokasi, sistem pengelolaan air limbah untuk 10.240 kepala keluarga, persampahan untuk 9.540 kepala keluarga, dan infrastruktur berbasis masyarakat Sanimas di 1.400 lokasi, sanitasi lembaga pendidikan keagamaan di 825 lokasi, TPS 3R di 100 lokasi, pengembangan dan penataan kawasan seluas 118,5 hektar, penataan kawasan pariwisata 3 hektar, dan PISU ada di 900 lokasi, bangunan gedung 9 unit, serta penataan bangunan dan lingkungan di 13 kawasan, serta sebagian untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya. Bidang prasarana strategis telah dilakukan efisiensi sebesar 20,69 triliun pada kegiatan-kegiatan PATC pendidikan. Jadi
ada sekitar 9.300 unit sekolah dan 2.304 unit madrasah, rehab dan renov perguruan tinggi keagamaan ada 9 unit, rehab dan renov pasar 2 unit, prasarana olahraga 3 unit, prasarana lainnya 4 unit, dan dukungan manajemen serta teknis lainnya. Kami juga lakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan dukungan lainnya sebesar 350 miliar pada item kegiatan layanan manajemen, perencanaan, penguatan sumber daya manusia, pengawasan, pembinaan, konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, untuk target prioritas tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum setelah efisiensi belanja adalah sebagai berikut. Bidang sumber daya air, kami anggarkan 10,70 triliun dengan untuk kegiatan prioritas antara lain pembangunan 1 unit bendungan Cindelata, ini loan dari China, pembangunan 450 hektar daerah irigasi, penyediaan air baku dengan kapasitas 0,25 meter kubik per detik, pembangunan pengendali banjir sepanjang 11 km, antara lain Sungai Badera, Selayang di Sumut, Sungai Wulan dan Tengin di Jateng, pengamanan pantai sepanjang 5,5 km, antara lain Pantai Congot di DIY, Pantai Bojong Salawe di Jabar, OP infrastruktur sumber daya air yang sangat secara terbatas, tanggap darurat bencana, pengadaan bahan banjiran, pengendalian lumpur di Sidoarjo, dan biaya operasional pengadaan tanah. Bidang marga setelah efisiensi adalah sebesar 12,48 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain sebagai berikut: pembangunan jalan 63 km antara lain untuk Pansela Jawa, Trans Papua, dan juga meneruskan perbatasan Kaltara, serta juga bypass di Manado, Sulawesi Utara, serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan 342 km jalan antara lain ruas Lubuk Kambing Merlung di Jambi, Simpang Bayah di Banten, pembangunan duplikasi jembatan sepanjang kurang lebih 1 km antara lain untuk jembatan Waila di Aceh, jembatan Sepinyu sampai dengan batas Pontianak di Kalbar, pembangunan flyover, underpass, dan terowongan ada sekitar 242 meter, antara lain flyover Sudirman di Sumsel, underpass Bitung di Banten, dan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 13 km yang antara lain adalah menyelesaikan tol Serang Panimbang di Banten dan tambahan untuk tol akses pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Kami tidak melakukan kegiatan pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan. Kami juga tidak ada tambahan kegiatan, kami kurangi kegiatan preservasi rutin jalan jembatan serta dukungan teknis dan manajemen dan teknis lainnya. Bidang cipta karya, kita berikan anggaran setelah efisiensi adalah 3,78 triliun dengan kegiatan prioritas sebagai berikut: pembangunan dan peningkatan spam menjadi 750 liter per detik, antara lain spam regional Woso Sukas di Jateng, kemudian perluasan spam untuk 1.702 sambungan, antara lain jaringan. Ketua. Iya, Ketua, mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri bahwa tadi ada
anggaran jembatan gantung dan preservasi jalan. Terakhir beliau sampaikan bahwa tidak ada jembatan gantung. Kan berarti tidak konsekuen ya teman-teman, ya kan? Padahal teman-teman kita tahu semua bahwa jembatan gantung itu harapan kita semua di sini gitu, ya kan? Jadi harapan saya Ketua, mungkin hari ini kita tidak terlalu banyak Ketua, nanti kita masuk di pendalaman saja Ketua. Jadi biar para menteri ini melaporkan singkat saja, karena melihat anggaran yang begitu minimalis, maka nanti kita masuk sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pembahasan kita nanti masuk menjadi di dalam satuan 3. Maka kita bisa tahu semua berapa besar sih anggaran yang ada dan kemana saja di daerah pemilihan kita. Karena kita sebagai anggota Dewan dibebani oleh sumpah jabatan kita untuk memperjuangkan aspirasi dari daerah. Apakah itu ada di dalam slot-slot yang nanti kita bicarakan? Ya, kita harapkan itu harus ada. Ya, apapun, karena itu sumpah jabatan kami, ya kan? Melihat anggaran yang begini kecil, ya, kami pesimis sekali bahwa apakah aspirasi-aspirasi kami ini bisa masuk. Saya kira itu pimpinan. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Robert sudah? Ketua. Teman yang lain ada? Ya. Silakan Pak Bakri. Ya baik, makasih Pak Ketua dan anggota Komisi 5 saya banggakan. Pak Menteri, dipotong sedikit ini. Jadi saya sama dengan pimpinan Pak Robert terkait dengan kegiatan-kegiatan padat karya. Kami miris sekali Pak Menteri, karena terus terang aja sebagian besar kita-kita yang duduk hari ini mungkin kemarin terpilih dan ini terpilih lagi, itu betul-betul mendapat tugas banyak dari Kementerian, termasuk juga yang disebutkan oleh Pak Robert, yaitu jembatan gantung. Nah, yang saya tanyakan hari ini perlu dipertegas pimpinan, apakah ini yang dipaparkan memungkinkan bisa masuk program-program padat karya sesuai dengan dapil kita atau tidak? Kalaupun tidak, ya nggak ada gunanya kita bahas hari ini. Kita aminkan aja, itu aja mungkin pimpinan. Makasih. Baik, pimpinan. Yang lain Pak Hamka silakan. Habis itu Pak Tamanuri. Terima kasih. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu sekalian, para menteri yang saya hormati. Saya hanya mengingatkan bahwa Undang-Undang MD3, Pak Yandri, alumni DPR, Pak Fahri, alumni DPR, tahu undang-undang itu. Pak Viva juga tahu undang-undang itu. Pasal 72, DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Di mana efisiensinya di sini? Tolong nanti ditunjukkan. Kami apresiasi. Dan kami mendukung efisiensi itu demi keberlanjutan bangsa dan negara untuk menuju tahun 2045 menjadi negara maju. Ini kalau tidak ada ini Pak, tadi jembatan gantung itu sudah dikerja di sana Pak. Apa masuk? Apa itu mangkraklah sebentar? Di daerah saya ambil contoh di daerah saya Pak, termiskin Jeneponto. Ada Kabupaten Selayar, ada infrastruktur di situ. Apakah harus diefisienkan semuanya? Harus kita berpikir berdasarkan pasal ini Pak. Saya kira kita salut semua dan kita dukung program pemerintah. Pak Prabowo dalam sumpahnya menindaklanjuti, tegak lurus sesuai dengan undang-undang. Ini undang-undang Pak Menteri. Bukan peraturan biasa, ini undang-undang. Jadi tolong dipikirkan dengan baik. Semua tadi ditiadakan. Itu yang menjadi objek efisiensi. Tolong dipikirkan dengan baik Pak.
setuju efisiensi. Kita dukung pemerintah. Dukung. Tapi jangan korbankan kami, janji-janji politik kami juga ada di bawah. Kami duduk juga ini mewakili rakyat. Presiden terpilih juga ada janji politiknya. Anggota DPR ada janji politiknya. Ayo pintar-pintar, ayo kita tanpa melanggar atau tidak mematuhi undang-undang yang ada. Kita bicarakan. Kalau misalnya hanya 29 triliun, kita bicarakan kemana? Ini yang prioritas yang mana? Jangan plotting seperti begini, lantas misalnya suruh teken. Gak bisa, Pak. Ya, tolong Pak Menteri. Ya, tolong diperhatikan dan dicermati dan ditindaklanjuti. Terima kasih, pimpinan. Izin Ketua. Baik, bentar. Interupsi. Sabar, Pimpinan. sabar. Pak Lasarus yang bijaksana. Kacangnya hampir mau ketelan Pak, Bapak ini. Sabarlah dikit. Pak Ketua yang bijaksana. Jangan interupsi. tegang-tegang. Udah gini aja, saya usul nih daripada Udah panjang-panjang. 1 minggu Ya, ditahan ini, sebentar. Ketua. Bentar, coba dengarkan baik-baik ya. Tolong didengarkan baik-baik, Bapak-bapak sekalian. Yang lama pasti udah paham lah. Dan yang baru juga saya pikir ritme di DPR ini juga sudah belajar. Ya, jadi setiap ada perubahan anggaran di kementerian pagu indikatif itu harus kita sahkan terus, Pak. Jadi misalnya kemarin kita ini udah berapa kali berubah ini ya, seingat saya. 2 kali ya, sudah 2 kali nih, udah 2 kali berubah kita selalu sahkan. Hari ini teman-teman sekalian, kan tadi sudah dibacakan oleh Pak Menteri, ada impres nomor sekian, surat Menko dari nomor sekian saya sudah bacakan. Berarti kan ada perubahan baru. Berarti nilai pagu indikatif berubah lagi dari tadinya sekian menjadi sekian. Tolong saya konfirmasi betul, Bapak-bapak Menteri yang terhormat, betul Pak ya? Saya begini saja supaya ini singkat dan kita nanti mudah merumuskan masing-masing kementerian negara lembaga ini, mitra kerja Komisi 5. Rapat kali ini kita cukup ketok dulu impres dan perubahan dari surat Kementerian Keuangan terkait pagu indikatif masing-masing kementerian. Setelah itu kita jadwalkan rapat satu-satu dengan menterinya. Interupsi Ketua. Cocok? Sebentar, Cocok izin ya? Ketua. Izin Ketua. Nah ini dulu, sebentar dulu, Sebentar, itu dulu supaya ritmenya tidak kemana-mana. Enggak, jangan main ketok-ketok aja Ya, dulu. kalau ini cocok, nanti kita hari ini ketok dulu, kan baru ketok nih Pak anggaran nih. Ya, setelah itu nanti kita agendakan kapan kita dengan Menteri PU, kapan kita dengan Menteri Perumahan, kapan kita dengan Menteri Desa, tidak lagi digabung-gabung Pak Menterinya, hanya satu-satu kementerian. Itu kita sepakati dulu ya. Interupsi Ketua, sebentar. Saya malah berpikirnya begini, jangan kita main ketok-ketok aja. Pagu indikatif ini ya, ini kan perubahannya luar biasa. Kalau kita ikutin apa arahan Pak Presiden tentang anggaran-anggaran yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, ini yang dengan masyarakat hilang semua Pak. Asta cita yang ke-6, membangun dari bawah dari desa, pisau kosong Pak, ini desa bicaranya Pak. Jembatan gantung adanya di desa Pak, bukan di kota. Nah sebentar, ini maksud saya Pak Ketua, sebelum kita memberikan persetujuan, karena ini sudah dipaparkan oleh Pak Menteri, saya usulkan ini kita pendalaman dulu Pak. Kita pendalaman dulu, karena pagu indikatif sudah termasuk dengan program-programnya. Kita lakukan pendalaman, baru kita berikan persetujuan pagu indikatifnya. Terlebih lagi, mohon izin Pak Ketua, dari dana efisiensi yang 306 triliun ini, kita juga belum tahu. Apakah nanti berapa lagi yang masuk di mitra-mitra kita? Kita rapat lagi, kita ubah lagi, pagu indikatif lagi Pak. Jadi saya usul pemberian persetujuan dari komisi ini, menurut saya kita tunda dulu. Kita lakukan pendalaman. Karena Pak Menteri tadi sudah sampaikan bahwa pagu indikatif sudah terdistribusi dengan program-program ini. Baik, saya sudah tangkap Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah tangkap.
Sebetulnya tidak ada yang berbeda dari Pak Yanuar sama saya, nggak ada yang berbeda. Hanya pemahaman kita yang berbeda. Maksud saya, kita hanya mengesahkan perubahan angka saja dulu. Kita tidak menyetujui programnya, Pak. Programnya tidak kita Dipertegas setujui begitu hari Pak ini. Ketua. Biar jelas, Ya. karena sudah disampaikan. Jadi enggak bisa. Kita tidak akan setujui. Kalau Bapak mau ke pasar ini pun tidak akan selesai ini barang. Karena kita harus mengurai satu-satu, Pak. Oke, istilah kata saya ada baca tuh sampai lapisan ke-9, Pak. Ketua, Ya, kita urai satu-satu. sedikit Ketua. Sebentar. Ini maksud saya supaya rapat ini nggak riuh. Jadi kita setujui dulu perubahan pagu indikatifnya harus disahkan, Pak, karena itu aturan main. Tatipnya begitu. Harus disahkan oleh komisi yang bersangkutan. Itu ada tata tertibnya. Jadi kalau setelah kita sahkan pagu indikatifnya, nanti bicara tentang program di masing-masing kementerian, kita rapat khusus dengan menterinya dulu, paparan umum menterinya yang tadi disampaikan, kemudian nanti kita perdalam lagi dengan eselon 1 dan eselon 2 terkait programnya. Jembatan gantung di mana, rumah berapa, jembatan berapa, preservasi berapa, ini berapa, kita urai semua sampai ke satuan 3-nya. Cocok? Ketua, ya betul. Pimpinan, Nah. Pimpinan, Baik, Pak Adian silakan. Ya ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Coba kita biar Pak Adian selesai dulu, ya, sebentar. artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini, saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Terima kasih. Baik, sebentar teman-teman gini, supaya pemahaman kita sama dulu. Soalnya nanti kalau pemahamannya tidak sama, nanti kita yang sudah mengerti jadi seolah-olah tidak paham. Ini kan repot kita nih. Jadi maksud saya begini Pak Adian, pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah Pak. Di pagu indikatif itu, ya, itu sudah pakem itu. Makanya ada namanya surat ada impresnya. Impres ini turun ke surat Menteri Keuangan. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa PU mendapat sekian, perumahan sekian, desa sekian, Menteri Transmigrasi sekian, dan kepala lembaga-lembaga yang lain atau badan lembaga atau badan yang lain mendapat anggaran sekian, Pak. Sifat kita di sini memang selama ini sebetulnya begitu. Pimpinan kalau saya salah tolong saya dikoreksi, betul kan? Betul. Pak ya. Begitulah dia selama ini. Begitu dari pemerintah turun kita ketok. Ini uang digunakan untuk apa? Itulah kewenangan kita bahas dengan masing-masing mitra kita. Nah, kalau keberatan, saya juga tadi tanya Pak sebelum rapat. Dari Banggar ada nggak surat? Nggak ada. Tidak ada. Yang duduk di Banggar, Pak Hamka masih di Banggar nggak? Masih Ketua. Masih. Ada pernah dibahas soal ini? Tidak ada. Nggak ada dibahas kan? Nggak. Nah, Belum ada jadi keluar. maksud saya begini teman-teman, merubah impres, Presiden udah teken loh. Ibu Menteri Keuangan membuat tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut. Kalau Ibu Menteri Keuangan merubah itu, harus merubah impresnya lagi.
Bukan ranah kita itu. Jadi tidak ada istilah kita setuju tidak setuju, bahwa itu cukup tidak cukup. Itu seperti Pak Adian tadi bilang, tanggung jawab pemerintah. Itu loh. Ya pimpinan ketok aja. tapi Memang duitnya nggak ketok ada. aja udah. Nah, nanti maksud saya gini, biar kita sama persepsi dulu. Nah, sebentar ya. Ini kita. Itu ketua Saya- tolong sorry. Saya dinyalakan bicara dulu ketua itu, Kita teman-teman sebelah bicara sana, mekanisme ketua. dulu. Kita bicara mekanisme dulu, Pak. Saya tidak bicara isi dulu. Enggak, kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua, kesian juga. Ya sebentar. Haknya biar Kita sama, bicara Pak. isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh Pak. Misal, tadi Pak Adian bilang apa harus kita setuju ini barang. Pak Yanwar, rapat ini harus terarah, mohon izin. Supaya nanti kita, yang mana yang mau kita bahas duluan? Kita bahas dulu pagu indikatifnya. Itu diskusi saya, maka jangan tanya yang lain dulu. Pagu indikatif kita setuju itu dah, tidak setuju. Kalau tidak setuju, aturannya tidak setuju boleh nggak? Kita lihat aturannya. Iya. Bukan maunya gue di sini. Gitu loh. Mohon maaf ya. Aturannya boleh ndak? Itu dulu kita lihat. Kalau saya ditanya setuju ndak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu, 1000% saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya. Saya bukan presiden. Itu loh. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah tidak mikirkan ini. Ini masih di tahap awal. Jadi sebetulnya maksud saya gini ya, supaya nanti kita terarah, kita ketok dulu impres dengan surat Menteri Keuangan ini. Ya, Baru setuju. nanti kita rapat satu-satu program Pak Menteri dengan duit sekian mau bikin apa. Kita langsung dengan menterinya. Setuju. Cocok ya? Cocok. Baik. Nanti di kesimpulan Silakan rapat kalau bisa, ada Ketua. interupsi soal lain, saya silakan. Sebelah kanan masih ada interupsi? Interupsi pimpinan. Tolong, udah nyala tuh, ada nyala di belakang. Ya, Pimpinan. silakan. Pak siapa nama? Pak Mori silakan. Izin Pak Ketua. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, jadi yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ketua. Catatannya Pak Ketua, pertama, pengurangan DPU 81 miliar itu melebihi, 81 triliun itu melebihi Pak. Itu melebihi daripada 16 efisiensi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Itu khusus DPU Pak. Yang kedua Pak, catatannya, karena ini kita sudah tetapkan semua Pak. Ya. Kementerian Transmigrasi itu Pak. Ini sudah semua atau baru PU Pak? Izin. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak udah. Itu dari fraksi apa itu? Jadi gini, Pak ini Pak Mori. Telepati tadi. Nah, sebentar. Pak Mori. Tadi kan Bapak sudah bicara melebihi dari apa namanya 10 syarat efisiensi kan? Ada 16 syarat efisiensi. Mau melebihi mau kurang itu kewenangan pemerintah, Pak, bukan di kita. Masalahnya di situ. Tolong kalau saya salah saya dikoreksi Pak Menteri. Betul Pak Menteri ya? Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. Jadi menurut saya yang bisa kita bicarakan, kalau bicara maunya Pak, maunya saya lebih banyak dari maunya Pak Yanwar, udah pasti itu. Tapi nafsu besar kita tenaga kurang nih Pak, susah kita. Jadi maksud saya, Pak Ketua. kita sahkan saja ini dulu. Maunya menteri juga lebih banyak, tapi kan dikasih sama presiden cuma segitu. Ya, jadi nggak jadi- mungkin lah kita bisa paksakan ini. Sebentar Pak Robert, jadi menurut saya kalau bisa ini kita sahkan dulu, rapat ini kita bikin selesai, baru kita agendakan kapan kita dengan Pak Menteri PU Perumahan, supaya nggak panjang gitu loh. Kalau kita berdebatkan isi itu barang, itu sama nanti kejar mana duluan telur sama ayam. Pasti nggak selesai. Pimpinan. Instruksi pimpinan. Di sini pimpinan. Mana itu? Nah, Pak Edi dulu silakan. Ya. Izin pimpinan. Saya kanan pimpinan. Halo. Pak Edi dulu, habis itu Bapak nanti. Saya pikir to the point saja Pak Pimpinan. Menurut saya hari ini tidak usah bahas program. Pagu indikatif ketok semua satu dah. Jadi nggak usah bicara program. Contoh misalnya IKN 2028 apakah mendesak? Saya pikir belum mendesak Pak. Misalnya. Jadi nanti biarlah Pak Kementerian merumuskan sehingga ketika kita datang ke sini ya sudah agak mendekati program-program kerakyatan masih tertampung. Menurut saya hari ini pimpinan usul saya hanya pagu indikatif, tidak usah bahas program apapun, desa dan sebagainya nggak usah. Saya pikir Baik, terima kasih. Setuju Pak Edi, saya setuju. Silakan Pak. Siapa nama tuh? Pak Fadli. Pak Paduli. Soal
Kacamatanya tolong dibuka, Nah, Pak. Saya sampai pangling kayaknya Agak anggota baru pangling ini. kita. Ini karena lagi menerapkan Saya kira ada anggota baru program. tadi, Ketua. Assalamualaikum Silakan, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Menteri yang saya hormati, mengikuti dan perjalanan rapat, saya pikir ini apa yang sudah diusulkan oleh pimpinan ini merupakan satu hal yang sangat bijaksana. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti harus bisa menerima pagu anggaran yang memang sekarang sudah disampaikan ini. Dan saya sangat setuju bahwa dengan catatan kita menerima angka, tetapi kita belum menerima program yang diajukan sebagaimana tadi. Dan ini adalah satu keputusan yang mengikat bahwa program-program yang nanti yang sudah diusulkan oleh kementerian akan kita bahas kembali. Persoalan kemudian nanti kita bisa memperjuangkan aspirasi walau tidak sepenuhnya, ini adalah ada di dalam pembahasan nanti pada saat kita membahas satu persatu. Jadi ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Saya pikir kalau ini sudah sepakat, silahkan Pak Ketua ambil langkah untuk bisa segera mengambil kesimpulan dan ini kita ketok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak Fadoli. Nggak salah lah Bapak pakai reben hari ini. Pak Ketua interupsi sedikit. Baik, silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri PU, tadi Pak Menteri sempat membacakan atau mengekspos bahwa terhadap proyek-proyek ada yang ditunda, ada yang dibatalkan bahkan. Sementara Bapak sudah memerintahkan Kepala Balai atau Satker untuk melakukan tender atau lelang dini. Nah berarti kan sudah ada pemenangnya Pak. Tolong ini pembatalan ini menjadi perhitungan Bapak, jangan sampai justru menjadi keributan di tengah-tengah masyarakat. Itu aja penyampaian saya Pak Menteri. Terima kasih. Baik, ya silakan Pak. Kanan dulu lah, kanan dulu. Silakan. Silakan dari Madura. Silakan. Madura dulu. Pimpinan. Satu usul saya pimpinan. Kalau memang pagu itu sudah tidak bisa diutek-utek, ya diutak-atik gitu, ya semua aja pagu itu disetujui, nggak perlu disampaikan. Ya, jadi pagu kalau memang sudah nggak bisa dirubah-rubah dan itu sudah menjadi wilayah eksekutif, ya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita sepakati aja pagunya. Nggak perlu disampaikan, ya sudah Pak Menteri, Pak Kepala, sudah kita sepakati pagu Anda gitu ya. Tapi Bapak sekalian, kontennya yang harus disampaikan. Ya, misal PU itu ya ada 29 triliun ya berapalah ya untuk mengakomodir program kegiatan misal perumahan sekian. Ya sudah itu aja, nggak perlu rapat lagi Pak, capek rapat-rapat terus apalagi uangnya turun sekian banyaknya ini. Ya kan? Jadi saya usul dalam forum yang terhormat ini misal PU 29 gitu uangnya. Ya ada berapa kek untuk kegiatan padat karya yang sudah menjadi tradisi atau kepentingan masyarakat di masing-masing dapil. Silakan Pak Menteri mengutak-atik itu, mengelola itu. Baik. Termasuk yang perumahan. Dan oleh karena itu saya usul tidak perlu ada rapat lagi Pak Ketua. Ketua. Ya, rapat lagi maksudnya gini, kalau kita mau rapat lagi langsung ada dari pendalaman. Dan Bapak yang di depan ini, yaudah Pak, pagu Bapak kita sepakati, pagu Ibu Baik. kita sepakati, selesai Pak. Ya, Pak Limukti saya sudah tangkap Pak. Saya sudah tangkap. Silakan Pak Swedi. Terima kasih Ketua. Jadi kalau hal tentang Inpres yang nomor 1 2005 kita sepaham atau sepakat dengan pimpinan dan anggota yang lain gitu kan. Namun yang perlu saya tegaskan dan saya ingatkan, se-emergensi apakah Indonesia saat ini pada waktu kita emergensi urusan corona tidak ada refocusing sampai lebih dari 50%. Dari 110 triliun kita refocusing 80 triliun, itu luar biasa. Tidak ada orang yang meninggal Pak saat ini. Namun kalau ini betul-betul efisiensi sampai 80 triliun, mungkin anak-anak dibina, namun para orang tua khususnya di Madura itu dibinasakan.
Itu jujur aja kita Pak Ketua. Kita pada waktu periode kemarin, pada waktu emergensi urusan corona, tidak ada refocusing sampai lebih dari 50%. Ya kalau memang harus kita terima, tidak menjadi masalah Ketua. Cuman yang saya ingatkan bahwa di Madura kemiskinan sangat tinggi 20%, yang rata-rata Indonesia dan Provinsi Jawa Timur hanya 9%. Maka insya Allah Pak Ketua, ini Madura bahkan banyak orang yang meninggal bukan karena corona. Hanya itu Ketua, terima kasih. Ketua. Izin Ketua. Baik, Ketua. Sekarang Pak Boy silakan Pak Boy. Baik, terima kasih. Kalau saya Ketua, saya berpikiran positif saja bahwa terjadi pemotongan efisiensi ini memang sangat luar biasa. Artinya tentu pemerintah dalam hal ini Presiden juga akan memikirkan sesuatu hal yang luar biasa juga. Jadi kita tidak usah berpikiran yang negatif terhadap efisiensi ini. Karena ada di situ ada identifikasi. Artinya identifikasi itu akan membagi mana hal-hal yang sangat krusial terutama berkaitan dengan kepentingan para anggota Komisi 5 ini tentu menjadi pemikiran pemerintah. Buat saya jujur saya berpikiran positif. Artinya pemotongan anggaran ini tentu akan diberikan kepada pos-pos yang jauh lebih penting. Saya pikir ini perubahan. Kalau saya bangga sekali dengan adanya perubahan ini, tidak seperti biasanya. Dan kalau tetap saja saya pikir Indonesia tidak ada perubahan. Yang kita inginkan Indonesia ke depan 2045 adalah menjadi Indonesia emas. Makanya ini adalah jalan satu-satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk efisiensi terhadap anggaran PUPR ini. Terima kasih Ketua. Saya setuju dengan perubahan ini dan berpikiran positif. Kanan pimpinan, kanan pimpinan. Lalu Pagu indikatif sekarang kita bicarakan masalah rencana kerja. Saya selalu sama dengan Ketua itu. Ketua kanan Ketua, izin. Sabar. Perlu juga dibantu Pak Ketua. Ini yang sudah, bentar Pak. Harus giliran ngomongnya. Nyambung. Sebentar, nggak usah disambung lagi. Bapak, saya punya Bapak udah saya tangkap, yang lain belum bicara. Ya. Sebentar, Pak Boy. Nanti saya traktir makan siang ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 5 dan para menteri dan kepala badan. Pada dasarnya kalau memang kemarin kita sudah diberikan bahan mengenai efisiensi ini, kalau memang itu secara regulasi bahwa kita di DPR ini harus menerima, itu silakan saja. Saya setuju dengan Pak Muti tadi bahwa untuk pagu-pagunya silakan disepakati atau disetujui. Tapi kalau melihat dari materi yang sudah disampaikan, kan ada para kementerian dan badan sudah seperti ini saja sudah mengalokasikan mana-mana. Minimal data ini kami dikasih catatan dengan anggaran sedikit ini, kenapa kementerian menuju ini? Mengapanya mohon kami, tapi diperdalam lagi, siapa tahu ini bisa diganti oleh apa yang kita suarakan sebagai aspirasi dari kami di DPR ini untuk proses ke masyarakat. Tapi saya minta mengapa menjadi ini, tolong ada alasannya. Saya kira mungkin prioritas apa dari kementerian juga perlu kita tahu, tapi juga mungkin pada saat pendalaman nanti, saya minta kementerian juga tahu apa prioritas kami. Terima kasih. Bentar, Pak Danang Wicaksono. Pak Danang, pertanyaan Bapak tadi kan termasuk nanya saya tuh. Kalau apakah benar itu tidak bisa dirubah lagi? Harusnya Bapak udah tahu dari saya duluan, Pak. Itu Pak Yandri sampai begini ketawa jawabannya. Karena pernah DPR kan. Ini enggak Pak Yandri, yang gini-begini bikin rapat jadi panjang, Pak. Suka nggak mau jujur pada keadaan. Ya, jadi saya rasa begitu, setuju semua pemikirannya sama. Kalau sudah oke semua saya bacakan dari sekian menjadi sekian kita ketok. Setuju ya? Baik, kita ketua dulu nih. Setuju dulu. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum. APBN tahun 2025 sebesar 110 triliun. Tolong ya, dicatat oleh notulen. Di pagu indikatif yang pernah kita sahkan dulu, sesuai rapat tanggal berapa itu terakhir? Ini juga nggak ada di sini. Rapat terakhir tanggal berapa pengesahan terakhir? 9 September.
tanggal 9 September 2024 ya, sebesar 110 triliun 952 miliar 654 juta 255.000 rupiah. Mengalami efisiensi sebesar 81 triliun 380 miliar 706.000 rupiah. Maka APBN tahun 2025 Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum, setelah mengalami efisiensi menjadi 29 triliun 571 miliar 948 juta 255.000 rupiah. Mohon izin dari Kementerian PU, apakah angka ini sama dengan yang disampaikan ke kami melalui surat Kementerian Keuangan? Sama Pak ya? Baik, sama. Sama, kalau sama kita ketok angka ini ya. Baik. Kemudian Kementerian Perhubungan, karena belum hadir di sini, jadi kita di rapat Senin saja kita sahkan sekalian ya. Nggak bisa, orangnya nggak ada. Kita sepakat sama siapa? Nggak bisa dong. Iya. Mana tahu nanti datang ada perubahan lagi kan? Ya, kemudian Kementerian Perhubungan kita rapat hari Senin duluan nanti. Sekalian akan beliau sampaikan. Termasuk Pagu, dan bisa kita langsung pada pendalaman karena hanya dengan satu kementerian saja. Kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, APBN tahun 2025 Pagu semula sebesar 5 triliun 274 miliar 391 juta 58.000 rupiah. Mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensi sebesar menjadi 3 triliun 606 efisiensinya sebesar 3 triliun 661 miliar 95 juta rupiah. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman setelah mengalami efisiensi menjadi 1 triliun 613 miliar 296 juta 58.000 rupiah. Kemudian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, APBN tahun 2025 yang pernah kita sahkan sebesar 2 triliun 192 miliar 387 juta 697.000 rupiah, diefisiensi sebesar 1 triliun 34 miliar 396 juta rupiah. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah diefisiensi menjadi 1 triliun 157 miliar 991 juta 697.000 rupiah. Kementerian Transmigrasi APBN tahun 2025 sebelum diefisiensi sebesar 122 miliar 419 juta 152.000 rupiah. Mengalami efisiensi sebesar 47 juta nih Pak ya. 47 miliar, sorry. Ini nulisnya agak salah ini. Ini kayak camat bukan menteri Pak Ketua. Nah, ini saya dapat data yang dikasih ke saya ini salah Pak. Ya, tulisannya kan tidak begini kalau 47 miliar ini. Mengalami efisiensi 47 miliar 396 juta rupiah. Oke. Sehingga Pagu Kementerian Transmigrasi menjadi 75 miliar 23 juta 152.000 rupiah. Saya mencoba menjaga konsentrasi saya dengan baik di tengah gangguan Pak Robert dari sebelah kiri ini. Baik,
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, APBN tahun 2025 yang sudah kita sahkan sebesar 2.826.897.302.000 rupiah. Kemudian di efisiensi sebesar 1.423.397.000.000. Sehingga Pagu APBN tahun 2025 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mengalami efisiensi menjadi 1.403.500.302.000 rupiah. Kemudian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas APBN tahun 2025 semula sebesar 1.497.578.812.000 rupiah. Di efisiensi sebesar 486.098 juta rupiah, sehingga APBN untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mengalami efisiensi menjadi 1.480.812.000 rupiah. Izin Pak Ketua dari Kabasarnas ini Pak. Sebentar, ini jangan ini angkanya beda Pak ya? Beda Pak. Oh, oke. Tolong Pak diperbaiki kalau beda. Hanya yang 3 angka di belakang koma, di situ tertulis 1.480.512. Di sini 1.011.480.812 Pak. Oh, beda angka 5 saja. Siap, tapi kan ya, tapi tetap saja berbeda Pak. Ya. Itu namanya Kepala Basarnas itu presisi, dia menentukan angka. Baik, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pekerjaan Umum APBN-nya kita setujui? Baik. Kementerian Desa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman kita setujui? Baik. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kita setujui? Setuju. Kementerian Imigrasi kita setujui? Setuju. BMKG kita setujui? Baik. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kita setujui? Setuju. Baik, Bapak Ibu sekalian, angka masing-masing pagu indikatif dari Mitra Kerja Komisi 5 kecuali Kementerian Perhubungan sudah kita sahkan kembali setelah mengalami efisiensi. Saya tawarkan kepada kita semua, maka selesailah rapat kita hari ini, kita lanjutkan dengan raker mulai minggu depan hari Senin dengan Menteri Perhubungan. Selanjutnya setelah ini saya mengundang teman-teman kita rapat internal ya untuk menentukan jadwal kapan kita rapat dengan masing-masing kementerian. Di luar Kementerian Perhubungan sudah kita sepakati. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, maka dengan disahkannya pagu indikatif masing-masing Kementerian Mitra Kerja Komisi 5 kecuali Kementerian Perhubungan, maka selesailah rapat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon izin Pak Menteri Pekerjaan Umum yang dituakan, mungkin karena memang kelihatannya lebih tua, untuk bisa menyampaikan sambutan penutup. Ceria mimpin, salut saya sekarang. Pak Ketua kita Pak Las silakan harus Pak Menteri PU bijaksana. untuk menyampaikan sambutan penutup. Pak Menteri PU, kami persilakan. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati para pimpinan dan wakil pimpinan, anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan kami mewakili teman-teman Mitra Kerja Komisi 5 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas masukan dan arahan yang telah disampaikan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan program kerja. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ya, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota menyampaikan terima kasih atas seluruh atensinya dan kesediaan hadir pada rapat hari ini. Dan mohon maaf tentunya manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, maka dengan demikian rapat
saya nyatakan selesai dan ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.